Bank BTN merupakan aplikasi super app perbankan digital yang dikembangkan oleh PT Bank Tabungan Negara atau bisa disingkat juga dengan BTN untuk menyediakan satu platform yang menggabungkan layanan perbankan, pembiayaan, serta gaya hidup dalam satu aplikasi. Dan aplikasi ini secara resmi diluncurkan dalam acara Grand Launching pada tanggal 9 Februari 2025 bersamaan dengan ulang tahun BTN yang ke-75. Nama kata bank ini diambil dari kata balai atau rumah, dimaknai sebagai tempat berkumpulnya kebutuhan finansial dan gaya hidup dalam satu aplikasi yang terpadu. Dalam perkembangan dan memperkaya ekosistem, BTN ini menjalin kemitraan atau kerjasama bersama beberapa perusahaan atau beberapa organisasi. Seperti yang pertama itu ada Pakuan Group, yang kedua ada Ultra Crop, dan yang ketiga ini ada Kantor Pos Indonesia. Kelebihan aplikasi Bank BTN ini terdapat 4 kelebihan. Yang pertama itu aplikasi super app yang terintegrasi, kecepatan dan kemudahan proses, ekosistem propertinya lengkap, dan juga fokus pada gaya hidup. Dan kelemahannya itu terdapat 3, yaitu ada pemblokiran akun, ada masalah teknisi, terus juga ada tampilan awalnya itu yang terlalu rumit. Dan juga terdapat kelemahannya itu seperti PC, terus peretasan WiFi publik, terus adanya virus atau malware, terus ada juga pembobolan akun atau pencurian data pribadi. Terdapat juga analisis fiscal. Yang pertama ini berada pada aspek politik. Pada aspek politik, Bank Digital di Indonesia ini bertunduk pada kebijakan dan regulasi dari OJK, dan Bank Indonesia juga mengatur keamanan, terus perlindungan data, dan perbankan digital. Regulasi ini memberikan kerangka kerja yang legal yang harus dipenuhi oleh Bank BTN agar operasi digitalnya itu berjalan secara pada aspek ekonomi. Bank BTN ini menunjukkan pertumbuhan pengguna dan transaksi yang sangat cepat. Perannya dalam perekonomian digital Indonesia ini sebagai alat transaksi keuangan yang bekerja dengan sangat efisien. Terdapat juga pada aspek sosial. Aplikasi Bank BTN ini memberikan perubahan kepada masyarakat yang tadinya tidak mengerti tentang digital, sekarang menjadi mengerti tentang digital. Itu juga terdapat pada aspek teknologi. Nah, sebagai super app, aplikasi Bank BTN ini memakai teknologi yang tinggi dan integrasi fiturnya juga yang tinggi, seperti rekening, terus membuka tabungan, terus juga ada investasi. Pada aspek legal, jadi Bank BTN itu harus memenuhi regulasi hukum yang terkait pada layanan data nasabah, terus pelayanan perbankan digital yang telah ditetapkan oleh OJK dan juga undang-undang nasional. Dan yang terakhir ini terdapat pada aspek environmental atau lingkungan. Jadi Bank BTN itu sangat bergantung pada infrastruktur digital yang memengaruhi pengalaman pengguna. Pada aplikasi Bank BTN ini memiliki 2 permasalahan. Yang pertama itu ada ketidaksesuaian transaksi sehingga menyebabkan pengembalian dananya itu terlambat. Jadi di mana pengguna ini itu sudah melakukan transaksi dan saldonya pun sudah terpotong, tetapi status transaksinya itu dinyatakan gagal. Masalah kedua ini terdapat pada keterbatasan akses login akibat mekanismenya yang autentikasinya itu dibatasi. Jadi di sini saya memberikan rekomendasi. Rekomendasi itu sebagai autentikasi adaptif, kasih logout yang jelas, serta jalur pemulihan akun yang lebih cepat. Terdapat proses bisnis organisasi. Bank BTN itu merupakan aplikasi layanan perbankan digital yang dimiliki oleh Bank Tabungan Negara atau bisa disingkat juga dengan BTN, yang dimana Bank BTN itu digunakan oleh nasabah untuk melakukan berbagai transaksi seperti transfer dana, pembayaran, dan pengelolaan rekening. Proses bisnis utama aplikasi ini itu sangat bergantung pada keandalan sistem aplikasi serta keamanan informasi karena berkaitan langsung dengan data dan transaksi keuangan nasabah. Memetakan masalah yang ada di Bank Balai BTN sesuai dengan CIA. Pertama, confidentiality atau kerahasiaan data. Saat ini, login Bank Balai BTN masih pakai OTP lewat SMS. Nah, masalah yang ada harus menggunakan pulsa dan OTP kadang lama masuknya. Solusinya, OTP bisa dikirim menggunakan aplikasi WhatsApp atau aplikasi lain agar lebih praktis dan aman. Kedua, integrity atau integritas transaksi. Ada kasus transfer uang goib, saldo berkurang, tapi uang tidak sampai tujuan. Solusinya, bank perlu transparansi pencatatan transaksi dan respon cepat supaya nasabah lebih tenang. Lalu ketiga, availability atau ketersediaan layanan. Proses login yang panjang bikin nasabah jadi kurang nyaman. Solusinya, verifikasi yang bertahap dan OTP via WhatsApp bisa bikin akses jadi lebih cepat.
Identification, identitas nasabah di Bank Bale menggunakan user ID, nomor handphone, dan rekening. Masalahnya, kalau nomor HP berubah, proses pemulihan akun jadi ribet. Solusinya, perlu sistem pemulihan akun yang lebih fleksibel dan ramah pengguna. Lalu, authentication. Untuk autentikasi, masih mengandalkan OTP SMS. Resikonya, OTP terlambat terkirim, potensi penyadapan. Lalu solusinya bisa menggunakan biometrik seperti fingerprint dan face recognition. Authorization. Bank Bale menerapkan RBAC, ABAC, dan PBAC. Artinya, setiap pengguna punya akses sesuai perannya masing-masing, seperti nasabah, CS, atau admin. Berarti sudah aman, terstruktur, dan terkendali. Lalu, accountability. Akuntabilitas masih ada keluhan soal kurangnya transparansi transaksi. Solusinya, perlu audit log real-time, notifikasi detail, dan tracking transaksi yang bisa diakses nasabah. Tentang kepatuhan regulasi Undang-Undang ITE dan PDP. Nah, dalam operasional perbankan digital seperti aplikasi Bale by BTN, kepatuhan terhadap hukum adalah prioritas utama. Nah, ada dua masalah yang sering dialami oleh nasabah. Yang pertama yaitu ketidaksesuaian status transaksi yang menghambat proses refund. Berdasarkan Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024, kita wajib menjaga keandalan sistem agar tidak merugikan pengguna. Yang kedua yaitu keterbatasan akses login akibat sistem keamanan yang terlalu kaku. Menurut Undang-Undang PDP, nasabah memiliki hak atas akses data pribadi mereka. Kegagalan sistem dalam hal ini dapat berakibat sanksi administratif dan pencabutan hak operasional. Chapter 8 membahas tentang standar keamanan global yaitu ISO 27001. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi yaitu kita mengacu pada standar internasional. Terdapat dua sisi. Yang pertama yaitu fokus pada sisi aplikasi. Ini berfokus pada klausul 8.1 dan 9.1 yang membahas tentang operasional dan monitoring. Rekomendasinya adalah sinkronisasi data otomatis dan audit sistem berkala untuk memastikan proses refund berjalan dengan transparan. Yang kedua yaitu dari sisi keamanan informasi. Kita menerapkan manajemen akses seperti Annex A.9. Solusinya bukan sekedar memblokir, tapi menerapkan fitur self-service, recovery, dan unblocking otomatis dengan verifikasi MPA guna menjaga keseimbangan dan keamanan kenyamanan nasabah. Chapter 9 membahas tentang inovasi melalui haki dan kesimpulan. Sebagai solusi jangka panjang, kita mengembangkan inovasi yang dilindungi haki, yaitu sistem validasi dan rekonsiliasi otomatis